Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adia Dwi Savitri dari kelompok 12 praktikum sistem digital tahun 2023. Saya dari kelompok 12 tadi seperti yang disebutkan, dan di modul 2 ini saya akan melakukan tugas tambahan untuk penambah nilai, di mana saya akan membuat rangkaian ripple adder dan ripple subtractor 4 bit. Baiklah, di sini saya menggunakan aplikasi EWB. Pertama-tama saya akan membuat yang ripple adder terlebih dahulu. Ripple adder itu adalah rangkaian penjumlahan baik half maupun full adder yang bersusun dan saling keterkaitan. Nah, di sini saya sudah menambahkan ground dan posisinya. Selanjutnya akan saya tambahkan switch. Switch ini berfungsi untuk nanti kita menentukan apakah nilai dari inputannya dia 0 ataupun 1. Nah, selanjutnya kita akan sambungkan VCC-nya ini sebagai input ke switch-nya ini sebagai input ke ground dan VCC-nya untuk menentukan nanti nilainya 0 atau 1. Di sini part yang harus konsisten ya, jadi misalnya di atas ini kita sambungkan ke VCC untuk nanti nilainya menjadi 1, maka semuanya di bawah nanti harus disambung. Di bawah-bawahnya ini harus disambungkan yang sebelah atasnya itu ke VCC dan yang di bawahnya nanti ke ground. Nah, kalau tidak teliti seperti itu, nanti bingung saat menentukan nilainya. Jadi di bagian sini akan saya percepat videonya untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menggunakan semuanya full adder ya. Full adder itu membutuhkan 2 gerbang AND, 2 gerbang SOR, 2 gerbang SOR, dan 1 gerbang OR. Astaga, ini belum diganti ya. Jadi saya akan ganti nama switch-switchnya dulu sebagai inputannya. Mungkin di bagian sini akan dipercepat juga. Selanjutnya yang A dan B ini akan menjadi 2 bit terakhir dari inputannya. Jadi akan disambungkan langsung ke gerbang SOR-nya. Nah, gerbang SOR ini akan menerima inputan dari A dan B sebagai bit terakhir dari kedua inputan. Sementara gerbang N yang pertama ini akan menerima inputan dari hasil SOR ini nantinya. Sementara gerbang N yang kedua ini akan menerima inputan dari A dan B. Nah, untuk gerbang N ini akan disambungkan ke SOR yang kedua, di mana dia akan menghasilkan output sum nanti. Dan yang ini karena kita menggunakan dan gerbang SOR yang ini karena kita menggunakan full adder, jadi di sini akan langsung disambungkan ke ground karena nilainya harus 0 kan. Nah, N ini juga sebenarnya harus disambungkan ke carry, tapi di sini karena carry-nya tidak ada, ini adalah rangkaian pertama dan menggunakan full adder, jadinya kita sambungkan ke langsung ke ground dan nanti hasilnya sama aja jadi 0, sama aja tidak ada. Nah, ini sendiri untuk inputan yang kedua dari gerbang N-nya adalah ini, hasil SOR dari A dan B. Nah, selanjutnya untuk gerbang OR ini inputannya adalah gerbang N yang pertama dan gerbang N yang kedua. Nah, di mana gerbang SOR ini menghasilkan inputan sum, yaitu hasil dari penjumlahannya, sementara gerbang OR ini akan menghasilkan carry, yaitu tambahan atau input ketiga yang nantinya akan digunakan sebagai input ketiga di penjumlahan bit C dan D. Nah, karena di sini kita sudah punya rangkaian full adder yang lengkap, bisa saja langsung kita copy dan kita masukkan ke bit yang kedua karena rangkaiannya sama. Kenapa carry-nya juga perlu ditaruhkan lampu untuk
Berarti untuk mengetahui apakah di rangkaian tersebut atau di operasi tersebut dia memiliki carry atau tidak. Jadi kalau lampunya menyala berarti dia memiliki carry, dan kalau lampunya mati berarti dia tidak punya carry. Itu juga dengan sumnya, kalau lampunya menyala berarti dia nilainya adalah 1, dan apabila lampunya mati maka nilainya diasumsikan 0. Selanjutnya di sini sama seperti yang pertama tadi, kita akan menyambungkan input bit kedua, yaitu C dan D. Nah, C ini adalah bit kedua dari inputan pertama, dan D ini adalah bit kedua dari inputan yang kedua. Selanjutnya yang ini, karena ini akan menjadi input untuk gerbang N-nya, maka ini akan kita sambungkan ke ini, carry atau hasil dari gerbang OR. Sama juga untuk gerbang SOR yang ini, di sini inputannya sudah carry dari rangkaian sebelumnya. Untuk bit yang ketiga, karena rangkaian pertamanya sudah sama, kita menggunakan full adder dari yang pertama, jadi tinggal di copy saja untuk penjumlahan bit-bit selanjutnya. Di sini kita masukkan inputannya E dan F untuk bit ketiga dari inputan pertama dan yang kedua, dan di sini yang akan menjadi inputan kedua untuk gerbang N dan gerbang SOR-nya adalah sama-sama carry-nya dari rangkaian sebelumnya, jadi langsung kita sambungkan ke carry. Yang terakhir, bit keempat. Untuk G ini sebagai inputan keempat, bit keempat dari inputan yang pertama, H ini juga sebagai bit keempat dari inputan yang kedua. Selanjutnya yang di sini perlu kita sambungkan ke carry dari rangkaian yang ketiga untuk menjadi inputan ke 3 dari rangkaian yang keempat. Di sini akan saya lakukan penjumlahan antara 8 dan 2. Dimana kita tahu 8 itu dalam biner adalah 1000 dan 2 itu dalam biner adalah 0010. Nah, berarti A ini akan memiliki input 0 karena bit keempat dari 8 itu adalah 0. Kemudian B ini akan memiliki input 0 juga karena bit keempat dari 2 itu adalah 0, dan seterusnya. C ini berarti nilainya 1, dan C harusnya nilainya 0 dan D nilainya 1, kemudian E nilainya 0 dan F nilainya 0, kemudian G ini nilainya 1 dan H nilainya 0. Kita nyalakan rangkaiannya. Nah, mohon maaf ya sebelumnya, ini mungkin akan saya percepat. 1000 ditambah dengan 0010. Nah, seharusnya hasilnya adalah 10 ya. 10 itu binernya adalah 1010. Oke. So kita lihat di sini, yang ini nilainya 8. Yang ini nilainya adalah 4. Selanjutnya yang ini nilainya adalah 2. Dan yang ini nilainya adalah 1 ya, seperti yang kita ketahui. Nah, dari output ini bisa kita ketahui bahwa nilainya adalah 8 ditambah 2 yaitu 10. Jadi hasil penjumlahan dari 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi rangkaian ini terbukti benar. Nah, selanjutnya saya akan melakukan penjumlahan pengurangan dari menggunakan full subtractor, triple adder, triple subtractor. Nah, yang perlu dilakukan hanyalah menambahkan not saja di beberapa part. Nah, yang ini bisa kita hapus terlebih dahulu karena kita butuhkan adalah bit pertama, rangkaian pertamanya saja. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah menambahkan not di sebelah sini dan di sebelah sini. Jadi perbedaan di antara full adder dan full subtractor itu hanya peletakan notnya saja. Di full subtractor itu memiliki not di beberapa part. Oke. Nah, notnya itu diletakkan di sini.
dan di sini. Jadi notnya diletakkan di setelah untuk inputan ke gerbang N yang kedua dan gerbang N yang pertama, tapi yang gerbang N yang kedua itu inputan yang dinotkan adalah A, dan untuk gerbang N yang kedua yang dinotkan adalah ini. Yang dinotkan adalah hasil XOR A dan B. Selanjutnya dari rangkaian ini bisa langsung kita copy ya untuk menjadi rangkaian kedua, untuk bit yang kedua, untuk mempersingkat waktu tentunya. Nah, tentunya C akan langsung menjadi input yang pertama dan dia langsung menjadi input yang kedua. Saja yang perlu disambungkan adalah ini, karena carry-nya ini akan menjadi borrow untuk kalau dia full subtractor. Nah, selanjutnya untuk rangkaian ketiga juga sama. Untuk bit yang ketiga kita hanya perlu mengkopinya saja dan disambungkan nanti, karena rangkaiannya harus sama-sama menggunakan full subtractor, karena hanya full subtractor yang dapat mengurangi dengan 3 inputan, yaitu karena kita akan membutuhkan borrow atau pinjaman dari rangkaian atau operasi sebelumnya. Nah, di sini yang perlu disambungkan adalah inputannya, tentunya inputan pertama itu E, dan inputan kedua F, dan inputan ketiga adalah carry dari operasi sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir, nah, yang terakhir ini sama seperti yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang dimasukkan sebagai input adalah G, kemudian H sebagai inputan kedua. Selanjutnya inputan ketiga adalah carry dari rangkaian sebelumnya. Nah, carry-nya seperti yang kita tahu adalah OR, jadinya OR bisa langsung dimasukkan ke rangkaiannya. Nah, yang ini bisa kita hapuskan karena sudah tidak ada lagi rangkaian di bawahnya ya. Nah, saya rasa ini sudah pas ya. Nah, jadi perbedaan di antara rangkaian full adder dan full subtractor itu hanya terletak di peletakan notnya saja. Nah, selanjutnya ini sudah terlihat ya outputnya. Kita akan mencoba rangkaian ini apakah benar atau salah. Dan akan kita kurangi adalah 12 dikurangi 8, di mana yang kita ketahui 12 itu dalam biner adalah 1100 dan 8 itu dalam biner sama dengan 1000. Nah, rangkaian ini akan dikurangi. Jadi yang 00 ini, yang 0 terakhir ini akan menjadi A dan B, dan seterusnya 11 ini akan menjadi G dan H. Nah, kita asumsikan dulu hasilnya ya. Untuk 12 kurangi 8 itu kan harusnya sama dengan 4. Nah, apakah nanti hasilnya ini, hasil dari binernya ini akan menjadi 0100? Karena biner dari 4 itu adalah 10100. Oke, mari kita lihat. Kita masukkan dulu inputnya. A itu harusnya 0, B-nya juga 0, C bisa kita lihat di sini 0, B-nya 0. Nah, E ini harusnya bernilai 1, dan F-nya bernilai 0, dan yang terakhir G ini bernilai 1, hanya juga bernilai 1. Nah, mari kita nyalakan rangkaiannya. Bisa kita lihat di sini nilainya adalah 4. Lampu yang menyala adalah lampu indikator untuk rangkaian yang kedua harusnya, karena kalau dilihat dari bawah, G dan H ini menjadi inputan yang pertama dan A dan B ini menjadi inputan kedua. Nah, hasilnya sudah sama ya, pengurangan dengan desimal dan pengurangan dengan biner serta pengurangan dengan rangkaiannya. Saya rasa videonya cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.